Guru mempersiapkan siswa melalui WA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai pembelajaran ya. Jangan lupa kalian mengabsen di Google Classroom. Ya, yang belum mengabsen silakan mengabsen. Ya. Kalau yang di Meet ini siapa yang belum hadir? Hampir semua sudah hadir ya. Tinggal Yuda belum hadir. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Teman-teman, semuanya mari kita berdoa. Terima kasih Faldi telah memimpin teman-temannya untuk membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kasih suatu video. Cermati gambarnya baik-baik. Yang video tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Menurut Agnes? Jangan cepat putus asa karena melihat teman lain udah sukses. Jangan cepat putus asa karena melihat teman lain udah sukses. Nah, jadi video itu Ibu mau menceritakan kepada kalian, terkadang orang lain kita lihat lebih cepat berhasil dibanding kita. Padahal di depan kita itu masih banyak hal-hal yang jauh luar biasa daripada punya orang lain. Tapi kita hanya melihat keberhasilan orang lain. Jadi jangan cepat iri terhadap keberhasilan orang lain. Kita berharap kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu sehat, diberikan rezeki, dan masih bisa berkumpul pada saat ini walaupun kita belajar dengan tatap muka maya. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga yang paling penting adalah kita harus tetap berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Ya, siapa yang ingat tentang materi minggu lalu? Konsep ekonomi. Iya, benar. Yang lain? Ekonomi mikro dan ekonomi makro, Bu. Oke, ada yang masih ingat apa itu konsep ilmu ekonomi? Ilmu yang mengajarkan memilih prioritas kebutuhan. Iya, ilmu yang mengajarkan kita untuk melakukan prioritas kebutuhan. Mana kebutuhan yang paling prioritas yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sehingga kita mencegah terjadinya kelangkaan, ya, atau pemborosan sumber daya alam. Dalam diri kalian punya prinsip nggak? Atau motivasi? Apa prinsipnya? Prinsip saya kerja keras. Kerja keras, oke. Kalau Melan, prinsip hidupnya ada nggak Melan? Ada, Bu. Apa prinsip hidupnya Melan? Tabur tuai, karena gitu deh. Tabur tuai, prinsipnya kebaikan dibalas dengan kebaikan, oke. Ada banyak kesempatan di depan, maka teruslah berjuang. Oh, ada banyak kesempatan di depan, maka teruslah berjuang. Bagus banget ya. Belum berhasil gak mau pulang. Oh, belum berhasil nggak mau pulang, berarti tunggu berhasil dulu, baru membawa hasil, baru pulang gitu ya. Prinsip itu sangat berguna untuk kegiatan kita selanjutnya. Dengan adanya prinsip, adanya patokan yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam prinsip ekonomi dan motif ekonomi, kalian boleh masuk ke dalam pretest terlebih dahulu. Buka di Google Classroom, atau kalau bisa scan barcode, kan pretestnya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Kerjakan dengan benar. Dan jujur. Udah, Bu. Udah, Bu. Satu lagi, Bu. Bentar, Bu. Baru 9 orang yang isi, yang lain kemana?
Setelah belajar ini, Ibu harapkan nanti kalian nilainya lebih baik lagi dari pretestnya ya. Oke? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, oke, kita ice breaking dulu ya. Sudah terlihat? Sudah. Di sini ada nama-nama warna. Ya. Tugas kalian adalah melihat warna di tulisan tersebut. Dari sekarang. Ayo, cepat ya. Kuning, ungu, merah, hijau, biru, coklat, Oren bodoh, abu. Ada satu abu. coklat itu. Bagus, jelas banget matanya. Nggak buta mati. Itu oren kan? Jadi Oren. itu coklat. Coklat. Ungu, merah, hijau, Coklat batang. biru, Coklat kan benar. Coklat. Ya, lu pada buta warna. Buta warna. Semua bukan buta warna, tapi kurang fokus. Coba tadi kalau lebih fokus, pasti tahu cara maksudnya warna yang ada pada tulisan tersebut. Oke? Sudah fokus? Kita masuk ke materi berikutnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasar dalam pembelajaran kita apa. Yang indikator dalam pembelajaran ini, yang berikutnya tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Sudah lihat gambarnya? Ya, pertanyaan pertama. Dari gambar di atas, apa yang dapat kamu tangkap tentang prinsip ekonomi? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? Sistem naik turunnya ekonomi. Ekonomi berhubungan dengan uang. Omset naik. Ops, Pertumbuhan ekonomi, Bu. omset. Kalau menurut saya itu kebebasan finansial. Kalau menurut saya gambar tersebut peningkatan dalam perekonomian, Bu. Dari gambar ini berarti kita dapat menangkap bahwa prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan sekecil-kecilnya, makanya dia dimulai dari bawah kan, dengan arah panah ke atas. Pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Makanya dia panahnya dari bawah ke atas. Diagramnya itu dilihat gambarnya dari kecil lama-lama besar. Nah, ada gambar uang di sana. Uangnya itu berarti menandakan bahwa adanya keuntungan yang maksimal. Sampai situ paham? Paham. Pertanyaan kedua. Seberapa penting prinsip ekonomi digunakan untuk memecahkan masalah perekonomianmu? Prinsip ekonomi itu dapat membantu kita untuk memperkecil resiko kerugian atau kerusakan. Iya. Jadi prinsip ekonomi juga dapat membantu kita mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Iya, Gitu. boleh. Ya, dengan adanya prinsip ekonomi kita bisa memperoleh hasil tepat waktu dan juga sesuai keinginan. Boleh, bagus. Alvin bagus, boleh kasih tepuk tangan buat Alvin? Bekerja hemat, cepat untuk memperkecil resiko kerugian atau kerusakan. Oh, Jadi kayak bekerja cepat, hemat untuk memperkecil memperkecil kerugian. resiko kerugian, ya, Untuk atau pemborosan. memperkecil resiko kerugian. Oke. Caroline juga bagus. Mantap, boleh. Menurut saya itu untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dari hasil. Kalau menurut saya untuk yang kedua itu dapat memperhitungkan, Bu. Jadi prinsipnya itu bisa memperhitungkan kerugian sama masukan. Kayak Iya. gitu. Secara rinci, prinsip ekonomi itu bisa kita gunakan untuk menyikapi permasalahan ekonomi. Ya, permasalahan ekonominya seperti apa? Seperti kelangkaan akan barang maupun jasa.
prinsip ekonomi menurut saya tuh ya itu tadi Bu, bisa mengurangi resiko dari kebutuhan ekonomi. Sampai yang tadi Bu bilang buat memanage kebutuhan kita. Iya, buat memanage kebutuhan kita. Terus ada lagi yang lain? Jadi menurut saya prinsip ekonomi itu adalah sebuah panduan dalam kegiatan ekonomi, gitu aja. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah motif ekonomi itu apa sih? Jualan makanan, Bu. Jualan makanan, betul. Warteg. Iya, betul. Apa yang kalian simpulkan dari gambar ini? Seseorang sedang melakukan tindakan ekonomi. Antara produsen sama konsumen, Bu. Produsen dan konsumen, boleh, betul, bagus. Seseorang akan melakukan segala hal untuk menghasilkan uang. Tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dari gambar tersebut itu adanya aktivitas atau tindakan ekonomi. Nah, guna tindakan tersebut itu apa? Memperoleh keuntungan. Yang ketiga, apa kalian pernah berpikir beli makanan di warteg termaksud dari motif ekonomi? Tidak. Enggak kepikiran. Enggak. Nah, dari gambar tersebut berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa motif ekonomi itu apa? Kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Seluruh hal yang mendasari tindakan ekonomi. Memenuhi kebutuhan dan kehidupan yang makmur. Sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Motif untuk mendapatkan keuntungan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? LKPD-nya ada di Google Classroom. Cuman kalian saling berkomunikasi, saling bekerja sama antar teman di WhatsApp group. WhatsApp grupnya per kelompok sudah tersedia. Nah, kalian tinggal berpendapat, memberikan masukan di dalam di dalam WhatsApp grup tersebut. Paham ya sampai sini ya? Oke? Oke, silakan dikerjakan. Ibu melihat aktivitas kalian di grup. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya mau membacakan jawaban dari kelompok 1. Teman-teman untuk kelompok 1 bagus sekali. Yang lain? Menurut kelompok kami, berdasarkan tadi hasil LKPD, yaitu membahas tentang UMKM, di mana pemerintah itu membuka galeri pasar laut Indonesia. Tujuannya itu galeri ini tidak hanya untuk makanan yang bergizi bagi anak-anak, tapi juga bisa sebagai obat kecantikan, ya kan? Dan juga sebagai kerajinan tangan. Setelah kalian sudah menyelesaikan LKPD, kita masuk lagi ke dalam post-test. Boleh buka Google Classroom-nya, kerjakan post-testnya, Ibu beri waktu 5 menit. Itu sudah melihat ada nilai penaikan, banyak yang mengalami penaikan. Tapi ada juga tadi satu anak yang membuat saya kecewa sekali. Oke, setelah pembelajaran kita hari ini, membantu Ibu untuk menarik kesimpulan di pembelajaran hari ini, siapa yang bisa? Motif dan prinsip itu sangat berpengaruh dalam tindakan ekonomi di dalam kehidupan kita. Prinsip ekonomi sangat penting untuk hidup kita. Setiap kegiatan yang kita lakukan selalu menyangkut prinsip ekonomi dan motif-motif ekonomi. Prinsip ekonomi itu menghindari kita dari pemborosan yang tidak penting. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi yaitu pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal, ya kan? Yang dapat kita gunakan untuk menyikapi kelangkaan akan barang dan jasa, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan mencegah terjadinya konsumsi yang berlebihan. Sedangkan motif ekonomi mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan ekonomi guna mencapai kemakmuran. Dengan setelah kita mempelajari materi ini, kita
tercermin sikap bekerja sama, penguasaan diri, saling tolong menolong. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Regina Amin. untuk doanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan.